Sunan Kalijaga adalah salah satu waliullah termasyhur di Nusantara. Beliau adalah salah satu wali dari Wali Songo. Kisah perjalanannya begitu masyhur di tanah Jawa. Dia adalah murid Sunan Bonang. Sebagai seorang wali, dia diberikan anugerah oleh Allah berbagai karomah. Dan inilah beberapa karomah yang cukup masyhur di masyarakat Nusantara. Mendatangkan hujan. Pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit, kondisi politik Nusantara carut-marut. Perang saudara, kudeta, pemisahan wilayah, hingga korupsi upeti muncul setiap hari. Terlebih datangnya musim kemarau yang panjang, kondisi inilah yang memicu ketakutan masyarakat untuk bekerja mengolah lahan pertanian mereka. Sehingga kelaparan dan kesengsaraan melanda sebagian besar rakyat di Nusantara. Mendengar begitu memprihatinkannya kondisi masyarakat, Sunan Kalijaga mengetahui kondisi masyarakat. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, tibalah di suatu perkampungan yang kering dan tandus. Dari kejauhan Sunan Kalijaga melihat ada sekumpulan warga di tengah tanah lapang. Setelah berusaha mendekat, beliau melihat seorang perempuan dengan tangan terikat diseret ke tengah lapangan. Kemudian perempuan yang mengenakan pakaian serba putih itu segera dibaringkan di atas altar oleh sejumlah orang. "Wahai Dewa Hujan, terimalah persembahan kami. Curahkan limpahan airmu ke bumi yang gersang ini," kata pemimpin upacara sambil mencabut belati dari balik pinggangnya. Melihat perlakuan pemimpin upacara yang menyerupai perbuatan orang jahiliyah, Kanjeng Sunan Kalijaga langsung berusaha menghentikan ritual itu. Beliau kemudian mempertanyakan maksud ritual. "Kami mengharap turunnya hujan," jawab pemimpin upacara singkat. Setelah terjadi pembicaraan antara Sunan Kalijaga dengan pemimpin upacara, akhirnya sang pemimpin yang tidak suka kehadiran Sunan Kalijaga yang dianggap mengganggu itu, memerintahkan dua pengawalnya untuk membunuh Sunan Kalijaga dengan golok. Namun belum sempat menyentuh, golok yang diayunkan seketika berhenti. Melihat anak buahnya gagal membunuh Sunan Kalijaga, akhirnya dengan tergesa-gesa pemimpin upacara segera menikam belati ke arah jantung perempuan itu. Anehnya tangan yang memegang belati tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Tujuan mengorbankan perempuan itu sebagai syarat kepada Dewa Hujan untuk menurunkan air hujan dari langit. Mengetahui perbuatan syirik itu, kemudian Sunan Kalijaga membuat kesepakatan dengan penduduk desa untuk melepaskan perempuan itu. Dengan imbalan dia akan membantu memohonkan turun hujan. Dalam ajaran agama kami, seorang anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya disebut yatim piatu. Tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan, melainkan harus disantuni dan diperhatikan nasibnya. Bukannya dikorbankan kepada Dewa Hujan, kata Sunan Kalijaga. Setelah kesepakatan dipenuhi, beliau bersama muridnya melakukan salat istisqo atau meminta hujan dan berdoa dengan khusyuk. Tidak lama kemudian, suasana yang tadinya kering dan tandus tiba-tiba gelap ditutupi awan hitam. Satu persatu rintikan hujan turun hingga hujan lebat terjadi. Melihat keajaiban yang terjadi, maka seluruh penduduk desa itu serentak meminta kepada Sunan Kalijaga untuk diajarkan caranya meminta hujan tanpa mengorbankan jiwa. "Kalau kalian ingin diajari cara minta hujan seperti tadi, maka kalian harus mengenal dan mempelajari dulu agama Islam." Permintaan itu kemudian disambut baik oleh seluruh masyarakat, sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Mengubah beras menjadi pasir dan sebaliknya. Pada saat Sunan Kalijaga tiba di sebuah dusun, Sunan Kalijaga merasa sedih karena rakyat di dusun itu banyak yang kelaparan, sementara kepala dusunnya hidup dalam kemewahan dari hasil jerih payah rakyatnya. Kemudian Sunan Kalijaga melihat seorang miskin datang ke kepala dusun. Dia minta dipinjami beras seliter untuk makan anaknya yang belum makan. Namun semuanya tidak didengar kepala dusun, malahan dia berkata bahwa karung-karung miliknya itu berisi pasir, bukan beras. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijaga lalu berdoa kepada Allah agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Ternyata,
doa itu dikabulkan Allah. Kepala dusun itu terperanjat kaget. Aku rugi gara-gara kamu, tahu? Beras-berasku berubah semua menjadi pasir, bentak kepala dusun dengan penuh kekesalan. Loh, bukannya tadi kata juragan semua karung itu memang isinya pasir, bukan beras, kata orang miskin tadi. Penduduk pun berdatangan melihat kejadian itu. Kepala dusun itu segera minta tolong kepada Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, tolonglah saya. Kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini, pinta kepala dusun setengah memelas. Loh, bukannya engkau tadi mengatakan isi karung ini memang pasir? Sunan Kalijaga menyindir kepala dusun yang kikir tersebut. Ampun Kanjeng Sunan, tadi karung-karung ini memang berisi beras. Saya tadi hanya berbohong kepada orang miskin itu, agar tidak meminjam beras yang saya miliki, ujar kepala dusun. Kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya pada penduduk kampung. Kepala dusun pun ingin Sunan Kalijaga berkenan mengangkatnya menjadi muridnya. Kemudian Sunan Kalijaga pun berdoa semoga Allah mengampunimu dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah mengabulkan doa Sunan Kalijaga. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung, termasuk kepada orang miskin tadi. Muridnya menjadi monyet, sering berdakwah dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat, membuatnya mempunyai banyak murid. Namun tidak semua muridnya penurut, ada pula yang masih membangkang. Sunan Kalijaga pernah menyuruh para santrinya untuk segera bersiap menunaikan salat Jumat. Namun santri-santri tersebut tidak mengindahkan panggilan Sunan dan masih asyik bermain di sungai. Bahkan sampai salat selesai, anak-anak tersebut masih bermain. Tapi bukannya menegur, Sunan Kalijaga hanya mengatakan dalam hati bahwa santrinya mirip binatang. Tak disangka, tiba-tiba para santri yang tadi asyik bermain kaget melihat tubuh mereka mengeluarkan ekor seperti kera. Mengetahui kesalahan mereka, para santri yang sudah sepenuhnya menjadi kera itu pun meminta maaf, namun keadaan mereka tidak berubah. Kini para kera yang terdiri dari 3 kelompok itu, diyakini jumlahnya tidak bertambah. Mereka hidup di sekitar pertapaan Sunan Kalijaga. Memiliki tongkat sakti. Tongkat Sunan Kalijaga ini memiliki makna yang unik dan sempurna, di mana Masjid Kedondong yang terletak di Yogyakarta lah yang menjadi saksi sejarahnya. Sebuah masjid di daerah Semaken 1, Banjar Arum, Kalibawang, Kulon Progo. Daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi masjid intensif di Kulon Progo. Menurut cerita turun-temurun, masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Sunan Kalijaga yang dibangun sebelum Masjid Demak. Di sekitar area Masjid Kedondong terjadi sebuah sungai bernama Sungai Tinalah yang dimaksud Sunan Kalijaga untuk menikmati dari pengembaraannya dalam memasukkan agama Islam. Saat itu, Sunan Kalijaga setuju muridnya yang bernama Adipati Terung untuk membangun masjid. Sunan Kalijaga melihat lokasi dengan menancapkan tongkatnya untuk dibangun masjid. Disinilah awal kisah keajaiban tongkat Sunan Kalijaga. Setelah tongkat Sunan Kalijaga digunakan Adipati Terung, beliau meletakkan tongkat di sebuah tanah di bagian timur sungai yang disebut sebagai Tetenger atau tanda dibangunnya sebuah bangunan masjid. Setelah menancapkan tongkat ke tanah, Sunan Kalijaga kemudian memutuskan kembali ke Demak karena ada satu hal yang penting dan dilaksanakan untuk dilanjutkan ke daerah itu guna melihat masjid yang sudah terbangun. Namun sayangnya, tongkat Sunan Kalijaga yang disebut sebagai Tetenger ini tidak dihiraukan oleh muridnya. Setelah mendapat perintah dari Sunan Kalijaga itu, Adipati Terung meneliti tanda atau Tetenger, pembangunan dari Sunan Kalijaga. Setelah diteliti, tongkat itu dekat dengan sungai. Adipati Terung lalu berasumsi bahwa suatu hari nanti, masjidnya bisa dikikis oleh Sungai Tinalah. Oleh Adipati Terung, tanda itu digeser ke timur sekitar 100 meter dari Tetenger.
Bangunan masjid akhirnya tidak sesuai anjuran Sunan Kalijaga. Setelah kembali ke daerah tersebut dan mengetahui bahwa masjid yang dibangun tidak sesuai dengan perintah Sunan Kalijaga, maka beliau pun kecewa. Masjid belum selesai dan belum memberi atap. Ia mengatakan, "Bodoh sekali, udah dikasih tanda tidak dilaksanakan, masjid gak dikasih atap." Akhirnya bagian atas masjid diberi daun alang-alang sebagai atapnya. Karena sikap Adipati Terung yang tidak mendengar perintah Sunan Kalijaga itu, ia dikenal dengan sebutan nama Adipati Bodoh atau Panembahan Bodoh. Menurut pengurus Masjid Kedondong, tongkat Sunan Kalijaga yang ditancapkan sebagai tetenger pun masih ada sampai sekarang. Dan ajaibnya, kini tongkat itu berubah menjadi pohon angsana yang bisa dilihat dari area masjid dan tumbuh begitu subur. Saat ini lokasi tetenger dari Sunan Kalijaga juga masih jauh dari Sungai Tinalah. Bahkan, di dekat tetenger itu juga muncul belik atau mata air yang sampai saat ini airnya masih keluar. Mengubah tanah menjadi emas. Ki Pandan Arang I, yang dalam pemerintahannya cukup merasa sangat menderita, dan karena putri kesayangannya yang cantik jelita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, malangnya semua usaha beliau gagal dan tidak ada kemajuan. Putrinya tetap lumpuh, sehinggalah beliau mempunyai nazar, barang siapa dapat menyembuhkan putrinya akan diambil sebagai menantu. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai, bernama Ranawijaya, berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandan Arang I, Ranawijaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus, beliau mendoakan sang putri. Akhirnya sang putri dapat disembuhkan. Akhirnya Ranawijaya diambil sebagai menantu. Pada saat Ki Pandan Arang I meninggal dunia, Ranawijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Namun kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahannya membuat Ki Pandan Arang II lupa diri, ia jadi congkak, sombong dan kedekut. Ia selalu mengejar harta walaupun sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan semacam itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Dalam kesempatan tawar-menawar, disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandan Arang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali Sunan Kalijaga datang memperingatkan namun tak dihiraukan. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas dan diberikan kepada Pandan Arang. Pandan Arang sangat heran terhadap kesaktian penjual rumput. Setelah diketahui bahwa penjual rumput itu Sunan Kalijaga, maka bersujud dan bertaubat. Pandan Arang melepaskan kedudukannya sebagai adipati, ia ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupi mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat, dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandan Arang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Memiliki ilmu berubah wujud. Suatu ketika, di pinggiran hutan yang lebat, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga tengah melakukan perjalanan syiar Islam, ia dicegat oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal kekejamannya. Dengan polos, wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan bahwa dirinya tak memiliki harta yang layak. Tetapi, pemimpin perampok itu tak mempercayainya. Bahkan dengan garang ia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah. Mendapat perlakuan yang tidak senonoh, Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ia bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu agar kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat, dengan tenang Kanjeng Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjang yang tersampir di pundaknya. Dan apa yang terjadi? Tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok porak-poranda. Melihat kejadian itu, Ki Jakhana, sang pemimpin perampok menjadi berang.
Ia langsung memasang kuda-kuda dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga dengan pedangnya. Dengan gerakan yang garang, ia mulai mendekati sasarannya. Sekali ini, Sunan Kalijaga merapalkan ilmu malih rupa. Begitu usai, mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga telah berada tak jauh dari Ki Jaghana. Ki Jaghana semakin bernafsu. Dengan teriakan keras, ia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga. Aneh, Kanjeng Sunan Kalijaga tak menghindar. Ia membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Ki Jaghana menjadi berang. Dengan ganas salah seorang anak buah Ki Jaghana melabrak. Begitu ia akan melompat, sebuah tangan yang halus telah menahan gerakannya. Tangan Kanjeng Sunan Kalijaga. Belum sempat ia membuka mulut, dengan penuh wibawa Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik, yang diserang hanyalah pohon asam, bukan aku." Ketika anak buah Ki Jaghana ini akan bertanya lebih jauh, terdengar suara lembut Kanjeng Sunan Kalijaga menambahkan, "Jika ingin tahu, pejamkanlah matamu. Lihatlah dengan mata batinmu, maka engkau akan tahu apa yang terjadi." Beberapa anak buah Ki Jaghana pun melakukan apa yang disarankan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat, dengan membabi buta Ki Jaghana yang merasa membabatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga itu, ternyata hanya menebaskan pedangnya ke batang pohon asam. Karena tubuh yang ditebas tak juga roboh, akhirnya Ki Jaghana kehabisan tenaga. Dan ia menjadi terkejut bercampur malu, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga mulai mencabut ilmunya. Ternyata ia hanya menebas sebatang pohon asam. Akhirnya, Ki Jaghana menyerah dan menyatakan taubat serta memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dikubur hidup-hidup. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga merasa hatinya belum sepenuhnya bersih. Beliau datang kepada Sunan Bonang untuk meminta petunjuk. Tidak lama kemudian Sunan Bonang memberikan jawaban kepada Sunan Kalijaga untuk dikubur hidup-hidup. Keesokan harinya upacara tersebut dilakukan. Sunan Kalijaga dikubur selama 40 hari. Atas izin Allah, Sunan Kalijaga tetap hidup dan selamat. Namun selama di dalam kubur, Sunan Kalijaga terus berzikir kepada Allah, dan pada malam hari terakhir ada sebuah sinar cahaya dari langit yang jatuh dan merasuk ke dalam tubuh Sunan Kalijaga. Hingga keesokan harinya, anggota para wali berkumpul untuk menggali kuburan yang telah ditempati oleh Sunan Kalijaga. Semua para anggota wali menyaksikan keberhasilan Sunan Kalijaga tersebut. Selanjutnya Sunan Kalijaga melanjutkan kembali untuk penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Menggetarkan dinding istana. Setelah sekian lama meninggalkan rumah, serta lamanya berguru pada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga tidak serta-merta pulang ke rumah. Padahal, kerinduan keluarga tiada taranya, apalagi ibu dan adiknya. Untuk mengobati kerinduan keluarganya, Sunan Kalijaga yang sudah luhur ilmunya itu, melantunkan ayat suci Al-Quran. Lalu dengan seizin Allah, suaranya dikirim ke istana, dan menggetarkan dinding-dinding istana. Tak ayal, kerinduan sang ibu menjadi-jadi, tatkala mendengar lantunan suara sang anak. Dan kebahagiaan pun terjadi, saat Sunan Kalijaga datang bersama sang adik.